Rekor pertemuan Timnas Indonesia U16 kontra Myanmar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U16 dan Myanmar sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 sebagai juara grup. Timnas Indonesia U16 lolos sebagai juara grup A, sedangkan Myanmar berstatus sebagai juara grup C. Hal tersebut menandakan pertemuan keduanya akan berjalan sangat menarik. Pasalnya, kedua tim juga sama-sama tidak terkalahkan di fase grup. Timnas Indonesia U16 menang dengan skor 2-0 atas Filipina, menggila Singapura dengan 9-0 dan membungkam Vietnam dengan 2-1. Sementara itu, Myanmar menang 3-2 atas Australia, bermain imbang 1-1 kontra Malaysia dan menumbangkan Kamboja dengan 1-0. Secara rekor pertemuan, kedua tim sudah bersua 5 kali dan hasilnya sama kuat, yakni sama-sama mengemas 2 menang, 1 imbang, dan 2 kalah. Di dua pertemuan awal, skuad Garuda Asia selalu kalah dari Myanmar. Kala itu di semifinal Piala AFF U16 2002, Timnas Indonesia U16 harus menyerah dengan skor 0-6 dari Myanmar. Kemudian di fase grup Piala AFF U16 2005, Timnas Indonesia U16 dipermalukan Myanmar dengan skor 1-6. Namun setelah 2 kekalahan itu, skuad Garuda Asia mampu menorehkan catatan positif. Usai bermain 2-2 di Piala AFF U16 2017, Timnas Indonesia U16 menang 2-1 dan 5-0 atas Myanmar di fase grup edisi 2018 dan 2019. Bahkan pada 2018 setelah menumbangkan Myanmar, langkah Timnas Indonesia U16 untuk menjadi juara Piala AFF U16 2018 semakin mulus. Setelah mengalahkan Malaysia dengan 1-0 di semifinal, Timnas Indonesia U16 menumbangkan Thailand via adu penalti di partai puncak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Timnas U16 Indonesia selalu menunjukkan perkembangan yang positif di setiap tahunnya. Untuk itu, di babak semifinal Piala AFF U16 2022 ini, motivasi pasukan tengah meningkat. Terlebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan akan berjuang di hadapan pecinta sepak bola tanah air. Saling jumpa di babak semifinal, Thailand versus Vietnam diminta main mata. Pecinta sepak bola tanah air terlihat masih kesal dengan aksi yang ditunjukkan Vietnam dan Thailand saat mentas di Piala AFF U19 2022 beberapa waktu lalu. Pasalnya waktu itu tindakan keduanya disebut merugikan Timnas Indonesia U16 asuhan Sintayong. Kini Vietnam dan Thailand kembali bertemu, yakni di semifinal Piala AFF U16. Mengetahui hal tersebut, warganet tanah air berharap Vietnam dan Thailand kembali main mata. Tentu para netizen menyerukan ini maksudnya adalah bercanda, sebab baik Vietnam dan Thailand bakal sama-sama ngotot demi tiket lolos ke final Piala AFF U16 2022. Terlepas dari itu, pemenang laga Thailand versus Vietnam juga bakal bersua dengan pemenang semifinal lainnya yang mempertemukan Timnas Indonesia U16 versus Myanmar. Sejauh ini, pecinta sepak bola tanah air berharap Timnas Indonesia U16 lolos ke final dan kembali bertemu Vietnam. Setelah sebelumnya pasukan Bima Sakti mampu mempermalukan Vietnam di laga pamungkas penyisihan grup A. Pendukung skuad Garuda Asia ingin Nabil Ashura dan kawan-kawan kembali mengalahkan Vietnam sebagai pembuktian bahwa Indonesia berada di atas Vietnam jika sama-sama bermain dengan fair play. Bocoran selesainya proses naturalisasi Jordi Amat dan kawan-kawan. Seperti diketahui, 3 pemain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saint Patinama saat ini masih dalam proses naturalisasi. Beberapa waktu lalu, ketiganya telah menyelesaikan rangkaian proses naturalisasi dan saat ini, berkas ketiga pemain ini sudah berada di DPR RI. Namun DPR masih dalam masa reses sehingga proses naturalisasi ini sedikit terhambat.
Meskipun begitu, baru-baru ini exco PSSI yang sekaligus mengawal proses naturalisasi yakni Hassani Abdul Ghani memberikan kabar baik. Melalui laman Instagram pribadinya, Hassani mengunggah foto bersama calon pemain naturalisasi tersebut. Menariknya, pada keterangan pada gambar yang disampaikan jika akan ada kabar gembira pada tanggal 22 Agustus mendatang. Hal tersebut menandakan bahwa seakan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh akan selesai pada tanggal tersebut. Ditambah dalam unggahannya terdapat harapan semoga ketiganya dapat segera debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Namun Hassani hanya menyampaikan kabar untuk Jordi dan Sandy. Diperkirakan hal ini karena Sein menyusul dalam proses melengkapi berkas di Indonesia. Pasalnya pemain yang berposisi sebagai back ini masih dibutuhkan oleh timnya yakni Viking FK yang tengah berjuang di babak playoff Europe Conference League. Rencananya timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Kurasaw yang akan digelar antara 19 hingga 27 September mendatang. Diharapkan ketika pemain naturalisasi dapat segera membela skuad Garuda, lantaran ketiganya dibutuhkan Sintayong guna untuk menghadapi Piala Asia 2023.